wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori grup. Secara harfiah, grup merupakan bagian dari struktur aljabar dengan satu operasi binar. Pada bab 1 telah dipaparkan tentang operasi binar pada himpunan tak kosong yang memenuhi sifat ketertutupan. Jadi pada bab 2 ini kita akan membahas secara khusus suatu sistem aljabar yang disebut dengan grup. Jadi salah satu alasan yang paling penting untuk mempelajari sistem tersebut adalah untuk menyatukan sifat-sifat pada topik-topik yang berbeda di dalam matematika. Untuk memudahkan kita, maka kita harus memahaminya melalui peta konsep. Jadi diawali dengan sebuah grup di mana memiliki himpunan yang tidak kosong dengan operasi binar, ini dinamakan dengan struktur aljabar. Ketika struktur aljabar ini memiliki satu operasi binar, itu dinamakan dengan grupoid. Suatu grupoid adalah suatu struktur aljabar yang hanya dengan satu operasi binar saja dan tanpa syarat apa-apa merupakan struktur aljabar yang paling sederhana. Ketika grupoid itu memiliki sifat asosiatif, maka disebut dengan semigrup. Ketika suatu semigrup itu memiliki identitas, maka dia dinamakan dengan monoid. Dan monoid yang memiliki inverse, ini disebut dengan grup. Ketika grup memiliki sifat komutatif, itu disebut dengan grup abelian. Dan ini adalah tahapan peta konsep untuk mempelajari sebuah teori grup. Jadi ketika kita sudah tahu tahapan-tahapan ini, sampai tadi kita sebutkan yaitu grup abelian, di akhir ini maka tahapan-tahapan itu disebut dengan sifat-sifat grup. Dan setelah kita tahu sifat-sifat grup, lebih jelas memahami tentang teori grup. Jadi untuk memudahkan kita, maka kita akan melihat sebuah contoh soal grup di mana soalnya andaikan G di mana himpunannya dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah merupakan himpunan dari bilangan bulat modulo 6. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap penjumlahan. Maka bagaimana kita menyelesaikan soal tersebut? Kita harus melihat dulu sebuah himpunan di sini. Ketika himpunan di soal adalah himpunan finite dan himpunan terbatas, maka untuk memudahkan kita, maka kita bisa menggunakan daftar Cayley. Sehingga kita bisa membuat daftar Cayley terhadap operasi penjumlahan, di mana secara horizontal dan vertikal itu anggota himpunannya 0 sampai 5. Kemudian kita operasikan satu persatu. 0 ditambah 0 sama dengan 0, sampai 0 tambah 5 sama dengan 5. Ketika 4 kita tambahkan dengan 5 hasilnya 3, secara penjumlahan biasa 4 tambah 5 itu adalah 9. Tapi kenapa di sini 3? Karena dia terikat pada bilangan bulat modulo 6. Jadi untuk melihat hasilnya, maka kita melihat sisanya. Jadi 4 ditambah 5, 9. Karena dia bilangan bulat modulo 6, maka 9 dikurang dengan 6. Sisanya adalah 3. Jadi hasil yang kita berikan di tabel itu adalah 3. Kenapa kita kurangkan? Karena di sini kita terikat dengan operasi penjumlahan. Maka inverse dari penjumlahan adalah pengurangan. Sehingga untuk mencari sisa dari bilangan bulat tersebut, maka kita harus mengurangkannya. Contoh lain adalah 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 dikurang dengan 6. Karena bilangan bulat modulo 6, maka sisanya 4. Sehingga sisa 4 kita input ke dalam tabel, kita tuliskan di dalam tabel. Jadi seperti ini anggota yang ada pada anggota himpunan yang ada pada daftar Cayley. Jadi ketika kita membuat daftar Cayley ini, kita akan bisa membuktikan apakah dia itu memenuhi sifat-sifat grup. Nah, dan kita langsung bisa melihat dari daftar Cayley tersebut. Yang pertama adalah sifat ketertutupan. Jelas dia memiliki sifat ketertutupan karena semua hasilnya pada tabel ini masih di dalam anggota G, yaitu angkanya dari 0 sampai 5, sehingga dia disebut tertutup. Jadi Anda bisa melihatnya di sini, kita bisa mengandaikan dan ternyata dia tertutup karena hasil dari 0, 3, 4, 5 itu masih dalam G. Kemudian yang kedua adalah asosiatif. Jadi kita ambil sembarang nilai dari G, andaikan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 anggota G. Sehingga ketika kita lihat asosiatifnya, asosiatif kanan dan kiri, maka hasilnya sama, sehingga dia
memenuhi sifat asosiatif. Yang ketiga adalah adanya unsur satuan atau identitas. Jadi pada penjumlahan itu satuan identitasnya yaitu 0. Jadi ini dilambangkan dengan E. Jadi ketika kita ambil sembarang nilai dari G yang ada pada tabel, ternyata G ada unsur satuan atau identitas. Jadi selanjutnya yang keempat adalah memenuhi unsur balikan atau inverse. Kita ambil sembarang nilai dari G, andaikan 0 anggota G, pilih 0 anggota G sehingga 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan 0 itu adalah E, maka inverse dari 0 adalah 0. Jadi kita bisa melihat di tabel yang menghasilkan 0. Ketika menghasilkan 0, 0 itu kan identitas. Jadi inverse-nya kita bisa dapatkan. Ketika yang menghasilkan 0, berarti inverse-nya kita bisa mengatakan inverse dari 1 adalah 5, inverse dari 2 adalah 4, karena 2 itulah yang dijumlahkan dengan 4 menghasilkan 0. Sebenarnya 6, karena bilangan bulat modulo 6, maka 6 dikurangkan dengan 6, maka sisanya adalah 0. Jadi yang menghasilkan sisanya 0, maka dia memiliki inverse. Inverse dari 2 adalah 4, inverse dari 3 adalah 3, inverse dari 4 adalah 2, dan inverse dari 5 adalah 1. Sehingga G adalah unsur balikan atau inverse. Sehingga ini semua dikatakan grup karena memenuhi keempat syarat tadi. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga dia memiliki unsur identitas, yang keempat adalah memiliki balikan atau inverse. Jadi G merupakan grup terhadap penjumlahan. Sekian tentang soal subgrup, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Untuk lebih jelas Anda bisa melihat beberapa contoh yang ada pada buku ajar di bab 2. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.